Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Juwita Sukmaningsih, Muhammad Firdaus, Imam Triwahyudi, dan Jenny Leka Utami akan memaparkan sedikit tentang ketahanan nasional. Berikut hasil wawancara kami. Ketahanan nasional adalah di mana kondisi Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan baik dari dalam dan luar negeri. Berasal dari bahasanya, tahan itu berarti mempertahankan. Jadi bagaimana cara sebuah negara untuk mempertahankan kelemahan yang ada di negara itu sendiri, baik dari luar maupun dari dalam. Baik. Pertahanan dan keamanan di Indonesia telah terwujud cukuplah baik. Sistem pertahanan di Indonesia terbagi menjadi dua, pertahanan militer dan pertahanan non-militer. Pertahanan militer segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan kesejahteraan segenap bangsa dari ancaman terhadap keutuhan bangsa. Pertahanan nasional dikelola oleh Menteri Pertahanan. Pertahanan non-militer merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional. Pertahanan atau keamanan non-militer mencakup pertahanan bencana, operasi kemanusiaan, sosial, budaya, ekonomi, psikologi, pertahanan, dan lain-lain. Wajib hidup itu karena di dalam undang-undang sendiri sudah tercantum Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk hadir dalam mempertahankan ketahanan dan pertahanan nasional, baik itu dewasa, anak kecil, atau yang muda tua. Pokoknya setiap warga negara Indonesia itu wajib di dalam bela negara. Menjadi tim rebahan. Kalau keluar pakai masker, prokesnya dijalankan, pakai hand sanitizer, cuci tangan. Terus kalau dapat kuota vaksin lah. Untuk menjaga ketahanan nasional di era pandemi seperti ini, harus ada keselarasan antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah di sini harus menunjukkan sikap yang tegas. Jadi pemerintah itu harus tegas dalam menindak adanya COVID ini, harus sangat-sangat serius untuk menjalankan tujuan. Sedangkan masyarakat harus mengikuti apa yang pemerintah laksanakan. Rencana apa sih yang mau pemerintah laksanakan untuk mengurangi COVID ini? Dan peran media massa juga sangat berpengaruh. Media massa seharusnya itu memberitakan berita untuk mendukung program pemerintah, bukan malah menjelek-jelekan pemerintah, supaya masyarakat di sini dapat mengikuti aturan-aturan yang ada, yang sudah disediakan oleh pemerintah. Faktornya itu ada 5. 1. Ancaman dari negara lain. Yang kedua, kondisi ekonomi tidak kondusif.
Ketiga, peran aktif masyarakat kurang. Keempat, pemberontakan. Kelima, bencana yang terjadi pada negara. Ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjaga keamanan lingkungan. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan melaporkan kepada ketua RT atau ketua RW setempat jika ada hal-hal yang mencurigakan di lingkungan tersebut. Jadi, pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yaitu konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatara. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi, yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi, yaitu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatara yang sifatnya integral komprehensif. Intinya, ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatara, yang terdiri dari Trigatara alamiah dan Pancagatara sosial. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatara. Yang pertama, Gatara letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, Gatara keadaan dan kekayaan alam. Dan yang ketiga, Gatara keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatara. Yang pertama, Gatara ideologi. Kedua, Gatara politik. Ketiga, Gatara ekonomi. Keempat, Gatara sosial budaya. Dan yang kelima, Gatara pertahanan dan keamanan. Itulah tadi sedikit tentang ketahanan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.